Di masa depan, hiburan gak lagi cukup. Orang-orang bosan dengan film, bosan dengan berita, bosan dengan kekerasan biasa. Mereka pengen sesuatu yang nyata, sesuatu yang membuat jantung berdebar. Dan akhirnya lahirlah sebuah acara. Acara paling populer di dunia. Sebuah permainan di mana manusia diburu seperti hewan. Gak ada skrip, gak ada acting, kalau tertangkap, mereka metong. Dan jutaan orang menontonnya sambil bersorak. Namun kali ini mereka memilih orang yang salah. Karena pria ini tidak hanya akan berlari, dia akan melawan balik dalam film The Running Man. Saat dunia lagi hancur dan kacau balau, ada seorang lelaki yang merupakan suami dan bapak yang dipecat dari pekerjaannya. Padahal saat itu kondisi ekonomi lagi anjlok, terus anak dia yang masih balita lagi sakit. Dia lagi memohon nih sama si bos buat kasih dia pekerjaan lagi atau memulihkan namanya dari blacklist. Tapi si bos nggak bisa membantu apa-apa. Suami yang juga seorang bapak ini namanya Ben, diperanin sama Glenn Powell. Dia nih udah memohon ke si bos padahal, tapi si bos masih tetap gak bisa bantu. Malah Ben diusir tuh dari ruangan si bos. Sempat mau emosi tapi Ben masih bisa tahan karena dia bawa anaknya di situ. Pas keluar dari ruangan si bos itu, Ben gak sengaja denger dan lihat iklan reality show di TV. Ada acara The Running Man. Setiap peserta yang daftar bisa berkesempatan dapat hadiah $1 miliar kalau berhasil. Tapi karena tantangannya ekstrim, taruhannya nyawa, jadi Ben mengabaikan iklan itu deh. Pulangnya Ben nonton TV lagi. Saat itu di tengah kekacauan dunia, stasiun TV emang cuma satu. Dan cuma menayangkan reality show yang benar-benar real dan mengancam nyawa. Jadi nggak ada tipu-tipu dan gimmick. Ben tuh selalu catat setiap reality show dapat hadiah berapa-berapa aja. Dia tertarik nih mau ikutan salah satu program reality show buat dapat duit untuk pengobatan anaknya yang lagi sakit itu. Tapi dia juga pilih-pilih, nggak mau nekat ambil yang beresiko tinggi menghilangkan nyawa dia sendiri. Beberapa menit kemudian ada istrinya Ben masuk ke apartemen kecil mereka itu. Istrinya Ben baru pulang kerja. Dia namanya Sheila. Dia nih istri sekaligus ibu yang bau banget, masih tetap kerja demi membantu ekonomi keluarga sambil harus ngurus anak satu-satunya juga pastinya. Ben udah cerita ke Sheila kalau permohonan dia ke si bos ditolak. Jadi sekarang Ben harus cari duit dengan cara yang lain. Ben kelihatan sedih banget di situ, tapi Sheila bilang Ben gak salah karena udah berbuat baik dan membela anak buahnya di sana. Jadi kalau dipecat pun Ben masih tergolong baik karena melakukan hal yang benar. Tapi tiba-tiba Sheila bilang dia mau balik lagi ke tempat kerja karena mau cari tambahan uang di jam lembur. Ben yang dengar itu langsung nyuruh Sheila buat di rumah aja. Ben gak tega lihat Sheila kecapean gitu. Sampai-sampai Ben bilang biar dia aja yang bakal cari uang keluar. Dia mau ikut program reality show yang bisa dia ikutin. Sheila mau wanti-wanti Ben buat jangan ikutan The Running Man. People on that show never come back. I'm not even trying out for the Running Man. There's a ton of other shows. Look, the lowest amount someone won today, $75 new. I get on one of those, we get the meds. Oh no, people on these games get hurt too, like really bad. Pas pamitan, Ben bilang kalau dia janji bakal balik dengan selamat dan dapat uang buat anaknya dan juga Sheila. Wah, suami dan bapak pekerja keras nih si Ben. Gak lama kemudian, Ben udah sampai di depan gedung stasiun TV Network. Ben langsung bilang ke petugas keamanan tujuan dia ke situ pengen audisi di gedung Network. Langsung udah dikasih masuk ke dalam. Gak pakai lama, Ben langsung masuk ke antrian panjang buat antri audisi reality show yang pengen dia ikutin. Ben kelihatan udah siap banget nih menempuh segala prosesnya. Dia kelihatan gak sabar. Beberapa menit kemudian, akhirnya Ben udah di depan meja registrasi nih. Dia langsung disuruh konfirmasi data dirinya. Dan di situ sampai ketahuan kalau Ben dipecat karena pernah membangkang di tempat kerjanya. Bener-bener sedetail itu informasi yang tercantum di sistem pendaftaran. Jadi di situ ketahuan kalau Ben sering membangkang atau memberontak di tempat kerjanya. Ben sampai emosi pas mas-mas pendaftaran itu sebut-sebut nama anaknya. Tapi abis itu Ben langsung diarahin buat ke lift 6. Abis dari lift 6, Ben sama orang-orang lain masuk ke tempat ganti baju. Di situ Ben dan para peserta bakal pakai kostum khusus buat mengikuti audisi acara reality show nanti. Udah siap banget nih si Ben. Abis itu Ben dan para peserta langsung melakukan beberapa tes ekstrim. Ben lincah dan gesit juga nih ngelakuin beberapa tesnya. Dia bisa ngelewatin satu dan lainnya. Tapi pas lagi di suatu tes panjat tebing, Ben refleks nolongin orang yang sempat mau jatuh dari panjat tebing itu. Ben ini sebenarnya ada banget jiwa-jiwa penolongnya. Jadi dia bisa refleks secepat itu. Abis tes itu Ben langsung ditegur dan mau dihajar
sama petugas keamanan di situ. Karena sebenarnya setiap peserta itu nggak boleh nolongin peserta lain. Sistem permainan di reality show itu emang bener-bener persaingan sengit. Abis itu Ben juga ikut tes psikologi sama dokter langsung. Dan hasil tesnya itu menunjukkan kalau Ben itu orang yang punya kemarahan yang sangat besar. Si dokter sampai kaget pas tahu hasilnya itu. Tapi Ben malah seneng-seneng dan ngerasa seru aja tuh. Selanjutnya Ben bakal mengikuti tes terakhir yang diberikan sama penyelenggara audisi. Dan ternyata di tes terakhir ini Ben dapet tes Running Man. Tapi dia nggak takut, dia malah merasa tertantang nih. Di situ yang dapat Running Man ada 2 orang lain. Si cewek tomboy namanya Lovelyn, sedangkan yang cowok namanya Jensky. Pada semangat-semangat banget nih mereka. Di tes terakhir ini, Ben ditemuin sama pak produser dari program reality show itu. Si pak produser ini namanya Pak Kilian. Dia yang bakal kasih penawaran buat Ben supaya mau jadi peserta The Running Man. Ben dikasih tawaran pertama sebesar $500 Amerika. Ben juga dikasih kepercayaan sama Pak Kilian kalau dia punya potensi besar buat menang The Running Man. Tapi Ben bilang dia nggak tertarik. Dia nggak mau main The Running Man. Dia nggak mau metong. Dia maunya main permainan yang lain. Sampai-sampai Pak Kilian coba buat meyakinkan Ben terus tuh. Dia bilang Ben udah di blacklist di seluruh perusahaan, kecuali program reality show TV Networks ini. Network blacklisted you from all the corps they own, except for this one. You've risked your life for other men and their families long enough. Now do it for you and yours. Put your boots on. Make them pay in cash. Dan akhirnya karena tergiur, Ben jadi berani buat menandatangani kontrak The Running Man tuh. Wah, dia bakal ikut permainan itu demi memperbaiki ekonomi keluarganya. Pak Kilian menyambut Ben dengan hangat buat bermain The Running Man. Abis tanda tangan kontrak itu, Ben langsung dikasih agen khusus nih. Dia namanya Doug. Doug yang bakal melindungi Ben selama di permainan The Running Man, maupun pas udah keluar. Doug yang bakal melindungi Ben, keluarganya, dan keuangan Ben kalau berhasil menang The Running Man. Dan dapat hadiah sangat-sangat besar. Karena udah nggak bisa kemana-mana, jadi Ben nitip amplop uang $500 tadi dan kaos kaki anaknya ke Doug tuh. Nanti bakal dianterin sama Doug. Abis itu Ben langsung manfaatin kesempatan satu kali telepon istrinya, alias Sheila, buat kasih kabar. Sheila kaget banget pas tahu Ben bakal main The Running Man. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terlanjur dan bakal kejadian. Ben janji ke Sheila kalau dia bakal pulang dengan selamat setelah 30 hari bermain nanti. Malamnya Ben dikasih tempat tidur enak di apartemen mewah dan besar. Tapi tiba-tiba udah datang lagi surat dari Sheila tuh. Pas Ben buka, ternyata surat itu isinya foto Sheila sama anaknya dan juga ada kaos kaki yang dibalikin lagi. Sheila berharap kaos kaki itu bisa jadi membawa keberuntungan buat Ben. Besoknya Ben udah dipasangin gelang Running Man sama Doug nih. Hari ini dia bakal mulai hari pertama di permainan The Running Man. Ben kelihatan deg-degan, tapi dia juga udah siap banget nih. Pembawa acara The Running Man ini adalah Bobby. Dia nih pembawa acara yang terkenal karena cuma satu stasiun TV doang kan. Dan di sini Ben bakal dikenalin ke seluruh penonton dan pemirsa di rumah yang nonton TV. Tapi yang bikin kesel di situ ternyata privasi Ben semuanya dibongkar. Mulai dari masa lalu Ben sampai istri dan anaknya Ben juga diperlihatkan di layar. Ben langsung marah dong karena itu di luar dugaan dia. Pasti bahaya kan? Kalau Ben menang, bisa-bisa nanti istri dan anaknya bakal diburu karena tahu Ben bakal punya banyak uang. Tapi apalah daya, semuanya udah terlanjur dibongkar di situ. Ben cuma bisa nahan rasa kesel dan marah sendiri aja tuh. Pas habis diperkenalkan kayak begitu, Ben langsung marah di depan Pak Kilian. Dia ngerasa dijebak sama Pak Kilian cuma buat dijadiin bahan tontonan doang. Ben bilang setelah permainan ini dia bakal bikin Pak Kilian susah hidupnya. Pak Kilian malah seneng tuh Ben meluapkan amarahnya. Gak pakai lama, 3 orang pelari langsung diperkenalkan sama si Bobby. Di situ ada Ben, Jensky, sama Lovelyn. Mereka itu sebagai pelari yang bermain masing-masing. Selain pelari, di dalam permainan itu juga ada pemburu. Belasan pemburu bakal mencari dan bikin metong pelari. Karena mereka nih juga bakal dapat dan mengincar hadiahnya masing-masing. Selain itu juga ada pelapor. Pelapor ini warga sekitar yang akan rekam dan foto di mana keberadaan pelari. Setiap pelapor yang bisa melaporkan dengan tepat dan akurat bakal dapat hadiahnya masing-masing juga. Selama 12 jam awal nanti, pelari bakal dibebasin buat kemana aja tanpa diburu atau dilaporkan. Tapi setelah 12 jam pertama, barulah pemburu dan pelapor pada ikut bermain. Setiap keberhasilan pelari, para pelari bakal dapat duit. Jadi setiap dari pelari, pemburu sama pelapor punya tujuan, kepentingan, dan untungnya masing-masing nih. Semua bakal pada egois, ngeri banget kan? Setelah itu, Ben langsung dapat beberapa item pakaian buat keluar dan menyamar. Ben siap banget nih buat beraksi. Pas baru keluar dan lari, Ben langsung naik taksi yang ada di depan matanya. Si sopir taksi langsung kenal tuh kalau Ben itu adalah pelari. Si Ben langsung was-was, padahal dia masih dapat sekitar 11 jaman waktu bebas lari. Pas turun dari taksi, Ben langsung kabur ke tempat teman deketnya tuh. Dia siap siaga dan was-was banget nih. Dia mau minta tolong ke teman deketnya yang ada di tempat terbengkalai tersembunyi itu. Temannya Ben itu namanya Molly. Dia nih bisa bantu Ben buat bikin identitas
alias baru buat menyamar. Molly juga sebenarnya sempat pernah jualan senjetong, tapi sekarang dia nggak jualan senjetong lagi. Padahal Ben butuh banget tuh. Molly ini sebenarnya kesel sama Ben karena ikut-ikutan The Running Man. Dia takut Ben ke tempat dia ini malah jadi jejak yang buruk. Nggak lama kemudian Ben langsung foto buat kartu identitas baru dengan penampilan wajah yang baru. Nama dia juga bakal berganti nih. Untung Molly masih mau bantu ya. Abis itu Molly bilang sebenarnya dia pengen ngajak Ben buat kerja sama, tapi Ben udah keburu jadi peserta The Running Man. I was gonna bring you on here, sort of as a partner. I should have told Sheila yesterday, but I wanted to tell you myself. Hey, too late for that now. Abis itu Molly langsung berpisahan sama Ben dan mendoakan yang terbaik. Paginya Ben udah di kereta dengan penampilan yang berbeda nih. Dia mau pergi ke New York, agak jauh dari tempat asalnya. Dan detik itu juga para pemburu udah diperbolehkan buat memburu para pelari. Pas udah di New York, Ben langsung pesen kamar hotel. Di dalam lift dia takut banget tuh karena muka dia dipajang di seluruh billboard yang ada di New York. Dia mau cepet-cepet masuk ke dalam kamar hotelnya. Pas udah masuk ke kamar hotel, Ben langsung nyalain kamera buat rekam video dirinya selama 10 menit. Karena itu udah jadi aturan The Running Man. Dan nanti file video itu bakal dikirim ke kotak pos robot yang ada di pinggir jalan. Ben ngerekam dirinya tidur doang nih di hotel. Dia tutupin kain tembok hotelnya biar nggak gampang ketahuan. Abis itu malamnya Ben langsung kirim tape rekaman dia itu ke kotak pos robot. Buru-buru tuh si Ben karena biar nggak dicurigain sama warga yang bisa aja seorang pelapor. Pas udah lewat jam 12 malam, Ben ngeliat gelang dia udah masuk saldo duit. Artinya Ben udah berhasil ngelewatin hari pertama dengan aman. Sekarang Ben udah masuk hari kedua nih. Pas paginya Ben ngeliat tayangan The Running Man di TV. Di situ ada Jenski yang terlacak sama kamera karena penyamarannya kurang bagus. Jenski udah diincer tuh sama para pemburu. Ben yang ngeliat itu dari TV langsung ngerasa kasihan sama Jenski karena Jenski saat itu dibikin metong sama pemburu. Here we go. Oh, man. Bang! And Jansky crosses the finish line. That's 1 down and 2 to go. Watch tonight at 8 to see if Jenny Laughlin and Ben Bridges is still on the run. Karena was-was, jadinya pagi itu Ben memperpanjang penyewaan kamar hotelnya selama 2 hari ke depan. Padahal dia mau kabur dari situ. Jadi dia cuma mau menjebak para pemburu aja nih, biar nggak ketahuan kabur. Malamnya Ben udah sampai di hotel yang lain. Kali ini hotelnya hotel murah dan kumuh. Pas sampai kamar, Ben langsung bikin video rekaman 10 menitnya. Karena di hari kedua ini, dia belum bikin video 10 menit itu. Beberapa menit kemudian, Ben udah dapat peringatan buat masukin tape rekaman ke kotak pos robot. Waktu tersisa 3 jam lagi. Tapi dia curiga sama orang di sekitar kotak pos robot itu. Makanya dia masih nunggu dulu nih. Beberapa menit kemudian lagi, kecurigaan Ben benar. Pas dia ngeliat keluar lagi, ternyata udah ada banyak pemburu yang berkumpul buat bikin metong si Ben. Ben langsung siap siaga nih. Dia sekarang lagi berusaha buat masuk ke kamarnya sendiri. Dia harus pakai baju dan bawa tasnya tuh. Harus gerak cepet ini karena dia udah diincer banget. Pas sudah berhasil masuk, Ben langsung pakai baju dan bawa tasnya. Dia deg-degan banget nih karena para pemburu kedengaran udah di depan pintu kamarnya. Dan bener aja dong, pas para pemburu masuk dan menyerang, Ben langsung pakai tali di luar tadi buat kabur. Dia juga bingung nih mau kabur kemana karena di luar juga udah ada ketua pemburu yang berjaga. Ribet banget kan jadinya. Dan akhirnya Ben masuk ke kamar orang lain. Dia panik banget. Ada kamera siaran program The Running Man yang merekam Ben lagi kebingungan. Ben langsung keluar kamar itu buat kabur. Pas dia udah masuk lift, dia hancurin tuh kamera terbang yang ngikutin dia, bikin risih soalnya. Tapi tiba-tiba lift itu rusak, dia malah jadi berhenti di tengah-tengah antara 2 lantai gini. Untungnya dia ada granat tuh, jadi dia bisa nyerang si ketua pemburu itu. Mereka berdua sempat saling lempar, dan akhirnya granat itu malah menduar di bagian atas lift dan bikin Ben terjun sampai ke gedung basement di bawah. Dia jadi kebingungan kan nih, saking paniknya diincar sama banyak pemburu lagi, Ben sampai terpaksa nyebur ke pipa besar lubang menuju gorong-gorong bersama para tikus tuh. Dia nekat dan akhirnya dia terjun ke bawah. Dia terhindar dari ledakan api dan dia bisa nggak terlihat lagi nih sama para pemburu. Pas udah keluar dari gorong-gorong dan ngumpet, tiba-tiba Ben diciduk sama bocil tuh. Ben langsung parno dong karena takut tuh bocil mau ngelaporin dia. Tapi bocil itu bilang dia nggak bakal ngelaporin karena dia sama kakaknya lagi butuh sesuatu. Abis itu si bocil langsung temuin kakaknya sama Ben. Dan di situ mereka langsung negosiasi harga karena bocil sama kakaknya lagi butuh duit nih buat pengobatan kanker adik mereka. Sedangkan Ben butuh tempat berlindung. Hell no. Bob Andy, Boy. we need stream meds. My sister got cancer, real bad. Make it 10. Cure the good stuff. God damn.
Pas udah di rumahnya kakak adik itu, Ben ceritalah kalau dia tuh ikut The Running Man juga karena pengen nyembuhin anaknya yang lagi sakit. Dan dia pengen memperbaiki ekonomi keluarga. Ngedengar cerita Ben yang sedih itu, si kakak langsung bilang kalau dia mau bantu Ben buat menembus jalan-jalan di luar. Tapi untuk sementara ini Ben harus bersembunyi dulu di rumah dia. Nggak pakai lama, si kakak langsung bilang kalau dia bakal mikirin dan bantu gimana caranya supaya bisa berlindung dengan aman dan jadi juara di The Running Man ini. Wah, mau ngebantu dan kerjasama nih untungnya si kakak. Besok paginya, Ben ngobrol berdua sama si kakak kenapa adik dia yang umurnya 5 tahun udah kena penyakit kanker paru-paru. Si kakak bilang lah itu karena debu berbahaya. Dan si kakak belak-belakan kalau debu berbahaya itu asalnya dari pabrik punya network juga. Karena mereka juga yang menciptakan obat kanker paru-paru itu. Jadi semuanya udah diatur sama network. Abis itu Ben langsung bikin video 10 menit hariannya buat ngomong tentang konspirasi networks yang sengaja menyebarkan kanker ke anak-anak supaya memperkaya perusahaan mereka. There's something you all need to know. The network is giving our kids cancer and they are covering it up. Tapi malamnya pas video Ben ditayangin di TV, videonya malah diubah. Ben padahal mau ngebongkar soal network yang menyebar kanker. Malah diubah jadi Ben yang senang di atas penderitaan banyak anak-anak dan orang-orang. Parah banget kan, ibunya si kakak adik sampai nggak percaya lagi sama Ben dan nyuruh Ben buat pergi dari rumahnya. Wah, fitnahnya kejam banget sih nih. Jadinya mau nggak mau Ben pergi nih. Dia masuk ke mobilnya si kakak adik. Dia ngumpet di bagasi biar nggak ketahuan para pemburu atau pelapor. Pas udah sampai di tempat pinggiran yang sepi, si kakak langsung ngarahin Ben buat pergi ke tempat temennya, ada di kota Maine. Gak pakai lama, Ben berangkat ke kota Maine pakai kereta barang secara diem-diem biar gak ketahuan. Dia santuy abis nih. Malamnya pas sampai di suatu hotel, Ben nonton tayangan TV The Running Man. Di situ ada Lovelyn yang juga masih hidup dan malah jamet abis kayak cewek rocker. Richard, that's a tough act to follow, but challenge accepted! Yeah! Oh! Go off, neighbor. Oh my God! Look at it! Di hari ke-10, Ben pura-pura jadi orang buta buat menyamar. Dia coba buat masukin tab video 10 menit hariannya nih ke dalam kotak pos robot. Dia hati-hati banget sekarang, tapi untungnya dia berhasil masukin itu tuh. Tapi pas ada mobil orang lain yang mengenali dia, Ben langsung buru-buru lari. Dia buru-buru kabur biar nggak masuk kamera para pelapor tuh. Capek banget kan jadi Ben, tapi untungnya dia berhasil kabur dan selamat. Di hari ke-13, Ben ngeliat di tayangan The Running Man kalau Lovelyn udah metong karena dibakar. Ben langsung shock pas liat itu, tapi dia pura-pura tenang nih karena lagi nyamar. Jadi sekarang di program The Running Man ini tinggal Ben yang jadi pesertanya. Duh, ngeri banget kan? Sekarang Ben tinggal di rumah kenalannya si kakak yang ada di kota Maine nih. Dia nih kelihatannya bisa dipercaya ya. Dan Ben mau untuk tinggal di situ. Di situ kenalannya si kakak alias si Bewok ini langsung kasih tahu kalau bapaknya dulu pernah bikin bunker pas perang dingin. Tempat itu sangat tersembunyi dan Ben dibolehin buat bersembunyi di situ sama si Bewok. Gila, baik juga nih si Bewok. Abis itu si Bewok langsung bilang kalau dia mau bantuin Ben karena dia berharap Ben bisa jadi peledak buat negara mereka itu, ngebongkar semua kebusukan para elit. Tapi Ben malah bilang kalau dia cuma mau berjuang buat keluarganya, bukan buat semua orang. This country's ready to blow. And you're the initiator. I'm not the initiator. I'm a guy trying to get back to his family. It's you against the world either way, brother. Why not be both? Ben jadi termotivasi nih sekarang. Tapi besok paginya pas mereka baru mau berangkat ke bunker, tiba-tiba udah ada pemburu yang mau datang buat bikin metong si Ben tuh. Langsung panik dong Ben, si Bewok sama ibunya Bewok di dalam rumah itu. Pas para pemburu masuk, untungnya si Bewok udah punya berbagai perangkap di rumahnya. Dia gercep banget nih buat bikin para pemburu metong. Abis itu mereka langsung pada kabur keluar nih. Gak lama kemudian Ben sama si Bewok langsung masuk ke dalam jalur yang udah disiapin sama si Bewok. Mereka harus gerak cepet nih karena para pemburu udah semakin mengincar mereka. Gak lama kemudian si Bewok sama Ben udah sampai di bawah tanah. Mereka mau gerak cepet buat kabur keluar. Tapi tiba-tiba di depan si Bewok udah ada pemburu. Dan di situ si Bewok ditikam. Dan sekarang Ben diincer nih sama si pemburu. Ben jadi harus baku hantam dulu nih sama si pemburu. Tapi untungnya walaupun sekarat, si Bewok masih bisa ngebantuin Ben. Dan sekarang juga pas si pemburu lengah, Ben langsung ambil kesempatan buat selamatkan diri. Dia nggak berencana buat bikin metong siapapun, termasuk si pemburu. Pas udah keluar dan ngebut pakai mobil di jalan, tiba-tiba si Bewok dibikin metong tuh dari atas. Dan ternyata yang bikin metong itu adalah si ketua pemburu. Ben langsung panas nih pas lihat ketua pemburu. Bukan cuma ada ketua pemburu, di situ juga ada pemburu yang lain. Ben jadi dikepung nih di sini. Tapi akhirnya pas memberanikan diri buat tabrakan sama pemburu, Ben buat pengalihan. Dia malahan loncat dari mobil buat ke sungai. Gila, keren banget nih aksinya si Ben. Gara-gara kejadian
kejadian itu, sampai hari ke-17, Ben udah bikin banyak pemburu metong. Dan sekarang pemburu sisa 4 orang doang. Congratulations. You took out a hunter. Now it's down to 4 of them. Plus, every citizen of this great nation. Sedangkan Ben sekarang lagi lihat peta yang dikasih sama si Bewok. Dia mau menuju ke bunker buat bersembunyi lebih aman nih. Sekarang Ben lagi nyelonong masuk ke mobil cewek random nih. Dia ngancem-ngancem minta dianterin ke bunker. Ben terpaksa tuh karena bunker masih agak jauh. Jadi dia butuh tumpangan. Tapi gak lama kemudian Ben ngeliat di jalanan depan dia udah banyak pemburu dan warga pelapor. Tapi acara The Running Man belum tayang nih. Jadi masih dipantau dulu. Ben bakal dibikin metong kalau cuma acaranya lagi live atau siaran langsung. Malah sekarang Ben dipersilakan buat lanjut jalan. Just keep driving. I'm not gonna shoot. How do you know? Because they're gonna wait for the show to start. We're live. To what life? Kill me. Pas sampai di tengah-tengah kepungan para pemburu dan warga, Ben langsung pakai toa buat bicara sama semua orang. Ben bilang kalau nanti para pemburu pegang senjetong yang bakal dibikin metong itu bukan cuma Ben, tapi juga semua warga yang ada di situ. Pas dengar itu, semua warga langsung pada panik dan kabur dari tempat itu. Mereka mulai ada kepercayaan sama Ben nih, karena dia udah dilabeli sebagai The Running Man yang jago dan banyak fans. Abis itu, Ben tahu kalau program The Running Man butuh rating yang tinggi, jadi dia pengen pura-pura bikin semuanya makin seru nih. Ben minta dia sama cewek random itu dikasih pesawat jet yang mewah dan nanti akan ditayangin secara langsung The Running Man di dalam pesawat. Ben juga minta si cewek random dapat parasut supaya bisa kabur keluar sendirian. Padahal Ben punya rencana lain diam-diam. Di situ juga Ben minta supaya si ketua pemburu buat buka maskernya karena dia pengen lihat mukanya. Ben pengen bikin si ketua pemburu jadi ngikutin apa maunya tuh. Karena Ben berpura-pura pengen bikin rating The Running Man ini jadi makin tinggi. Siaran langsung The Running Man bakal tayang nanti malam jam 8 nih. Jadi masih ada waktu buat bersiap. Tapi tiba-tiba di dalam pesawat itu si ketua pemburu udah gatal banget pengen bikin metong Ben. Tapi Pak Kilian yang memantau bilang jangan dulu, karena acara belum mulai. Ini belum jam 8. Yang ada si ketua pemburu juga diancam tuh sama pemburu lainnya. Abis itu si ketua pemburu disuruh pergi dulu sama Pak Kilian. Dan sekarang Pak Kilian mau ngobrol private sama Ben berdua. Ternyata di situ Pak Kilian mau nawarin Ben buat jadi pemburu. Wah gila, kayaknya Pak Kilian punya firasat kalau Ben berpotensi besar bakal menang nih. Jadinya dia mau nawarin Ben hal itu. Tapi Ben gak mau percaya gitu aja, pastinya. Ben ngatain kalau semua yang dikeluarin sama Pak Kilian itu cuma omong kosong. Tapi Pak Kilian malah kurang ajar nih. Dia kasih rekaman video kamera CCTV saat para pemburu bikin metong istri dan anaknya dia. Gila, ternyata istri dan anaknya Ben udah dibikin metong sama para pemburu dong. Pak Kilian sengaja kasih itu biar Ben mau jadi pemburu dan balas dendam sama para pemburu di situ. Ini semua dipermainkan demi rating TV The Running Man. Gila banget kan ya? Ben benar-benar emosi dan gak habis pikir. Perasaan dia campur aduk, sedih, marah, kecewa, semua jadi satu. Saking emosinya, Ben sampai ngebanting komputer-komputer itu. Dia udah gak peduli lagi mau jadi apapun, pokoknya sekarang dia harus ngelawan para pemburu dan juga Pak Kilian yang jadi biang kerok dari semua kekacauan ini. Gak pakai lama, pas acara baru mulai, Ben langsung pakai senjetongnya buat nyerang semua pemburu. Dia bener-bener udah gak bakal kasih ampun nih, bakal dia bikin metong semuanya. Sampai-sampai keributan di dalam pesawat jet itu bikin pesawat jetnya jadi nggak terkontrol, jadi membahayakan mereka semua. Bener-bener gila emang semua orang di sini. Tapi Ben tetap melawan semua pemburu di situ tuh. Gak lama kemudian Ben udah berhasil bikin metong para pemburu tuh. Hanya tersisa si ketua pemburu. Dia langsung mau nyamperin tuh. Dan ini direkam buat tayangan live program TV The Running Man. Gak lama kemudian si ketua pemburu muncul dan sekarang giliran mereka berdua nih yang duel. Ben versus ketua pemburu. Dan di situ sayangnya Ben sempat kena serangan hebat yang bikin dia jadi ada luka di perutnya. Tapi Ben gak gentar. Dia bakal terus berjuang buat menyerang dan melawan balik nih. Di situ si ketua pemburu barulah ngaku kalau dia dulu pas jadi The Running Man berhasil bertahan sampai 29 hari. You think you're the only runner ever got offered a deal? You think surviving 2 weeks and change makes you big shit? Try 29 days. Nggak lama abis itu, Ben sama si ketua pemburu langsung pada ribut lagi. Mereka berdua saling hantam lagi nih. Dan saat itu juga, Ben langsung manfaatin kesempatan buat bikin metong si ketua pemburu. Rasain tuh udah mampu dia sekarang. Jadi sekarang, satu-satunya orang yang harus dibikin metong sama Ben, tinggal Pak Kilian, si biang kerok.
Gak pakai lama, Ben langsung bukain pintu pesawat buat bikin si cewek random keluar dari situ. Dia nggak mau sampai si cewek random ikut-ikutan metong atau gimana, jadi harus aman dan kabur sendiri. Gak lama kemudian, tiba-tiba melalui siaran The Running Man, Pak Killian mengumumkan kalau dia meresmikan Ben buat jadi pemburu. Gila banget kan? Padahal Ben sama sekali nggak setuju. Ben bakal marah banget nih sekarang. Di depan kamera terbang, Ben bilang ke semua orang buat matiin TV. Jangan mau dipermainkan sama network, mending runtuhkan aja network ini. You want the truth. Turn it off. We are all being fucked by the network. Find out who really runs it. Report them. Tapi ternyata tadi itu belum siaran langsung. Justru Pak Killian malah ngedit videonya Ben tadi buat diubah jadi kata-kata yang buruk. Dan Ben diancem buat nerima tawaran dia jadi pemburu. Emang kurang ajar ya Pak Killian ini. Tapi Ben gak peduli. Pak Killian mau ngedit kek, mau ngapain kek, dia cuma mau ngelawan Pak Killian. Tapi tiba-tiba pesawat jet yang dinaikin sama Ben itu rusak dan seketika duar di atas langit. Saat itu belum ada yang tahu apakah Ben beneran metong atau masih hidup. Hal itu sampai jadi konspirasi sampai ditayangin di TV Network. Beberapa hari kemudian ternyata sebenarnya Ben itu masih hidup dan dia bisa nemuin istri dan anaknya nih. Ternyata kematian istri dan anaknya itu cuma bohongan yang dibuat sama Pak Killian. Pas tahu soal Ben itu, Pak Killian langsung mau bohong lagi tadinya. Tapi semua orang udah nggak percaya. Mereka sekarang pada nyerang gedung network nih. Mereka sekarang percayanya sama Ben. Pak Killian langsung lemas. Pas mau kabur dari kericuan itu, Pak Killian malah kesandung kabel-kabel besar di gedung itu. Dia juga sendirian sekarang. Nggak ada yang nolongin. Dan gak lama kemudian, Ben datang di hadapan Pak Killian. Dia langsung arahin senjatong ke depan muka Pak Killian. Dan di tangan Ben, Pak Killian metong. Ben menang. Film The Running Man bukan hanya tentang aksi, bukan hanya tentang kejar-kejaran, dan bukan sekedar survival. Film ini tentang dunia yang perlahan kehilangan rasa kemanusiaannya. Saat hiburan lebih penting daripada nyawa, saat media bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan saat manusia mulai menikmati penderitaan orang lain selama itu menghibur. Ben bukan pahlawan sempurna, dia hanya seseorang yang dipaksa bertahan, namun kadang perubahan besar dimulai dari orang biasa yang menolak menyerah. The Running Man terasa seperti peringatan bahwa dunia bisa menjadi sangat berbahaya saat kebenaran dikendalikan oleh tontonan. Dan mungkin hal paling menakutkan bukan teknologi masa depannya, tapi kenyataan bahwa manusia bisa terbiasa melihat kekejaman selama dikemas sebagai hiburan. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Running Man? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.